Setiap pagi, toko kelontong kecil di ujung gang itu selalu dipenuhi aroma bawang goreng dan suara receh berserakan di meja kasir, rutinitas yang tak pernah berubah dalam hidup Marsha, perempuan paruh baya yang sudah lama berdamai dengan sepi. Namun pada suatu pagi yang tampak biasa, pintu toko itu berderit pelan dan masuklah seorang bule berwajah asing, membawa logat lucu dan senyum yang terlalu jujur untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Tapi benarkah hati yang pernah patah bisa percaya lagi hanya karena satu tatapan pertama? Pagi itu, seperti biasa, Tante Marsha sudah membuka tokonya sejak matahari belum naik sepenuhnya. Toko kelontong kecil di pinggir jalan gang sempit itu memang tidak mewah, lantainya masih ubin abu-abu kusam, raknya dari kayu tua yang mulai berderit jika disentuh terlalu keras, dan papan namanya sudah mulai pudar oleh hujan. Tapi disitulah hidup Marsha bertumbuh. Sejak bertahun-tahun lalu, sejak hatinya retak dan ia memilih berdamai dengan kesunyian, ia menyapu halaman kecil di depan toko, merapikan keranjang sayur, dan seperti biasa, menata cabai rawit di atas daun pisang agar warnanya lebih keluar. Di sisi lain meja, tomat-tomat diletakkan berjejer seperti barisan tentara merah yang segar dan siap dijual. Semuanya sederhana, tapi rapi. Marsha memang begitu, tidak suka berantakan, termasuk soal hatinya. Pagi, Tante, teriakan bocah tetangga menyela keheningan. Marsha tersenyum kecil. Pagi, Nia, ibunya titip beli gula lagi. Iya, 2 plastik, kayak biasa. Tangan Marsha lincah, ia sudah hafal semua pelanggan, bahkan tahu kapan mereka akan datang dan barang apa yang biasanya dibeli. Hari-harinya nyaris selalu bisa ditebak, dan ia suka begitu. Tidak ada kejutan, tidak ada guncangan. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Tepat saat jarum jam di dinding menunjukkan pukul 8:10, suara sepatu asing menghentikan langkah Marsha. Ia menoleh, dan matanya langsung tertumbuk pada sosok lelaki tinggi, berkulit putih pucat, mengenakan kaos biru laut dan celana chino abu-abu, rambutnya agak acak, wajahnya membawa aroma jauh. Seperti bukan dari sekitar sini, lelaki itu berdiri kikuk di depan rak mie instan. Tangannya menyentuh satu bungkus, lalu menariknya perlahan seolah takut mie itu akan menjerit. Marsha mengamati dari balik meja. "Selamat pagi," sapanya ragu. Lelaki itu menoleh, matanya biru kehijauan. Dan jujur, ada sesuatu di dalam tatapan itu yang membuat dada Marsha berguncang tanpa sebab. Halo?" jawab si lelaki dengan logat yang kental dan senyum kecil yang malu-malu. "Saya beli. Apa ya?" "Tomat." Marsha tersenyum, tidak tahu kenapa. Mungkin karena pengucapannya yang lucu, atau mungkin karena cara matanya seperti tersesat tapi bahagia. "Tomat di sini, Mas. 1 kilo berapa?" Ia mencoba bicara pelan, jelas, seperti sedang mengajari anak kecil. "Berapa?" lelaki itu mengulang. Marsha tertawa pelan. "Tunggu, saya tulis." Ia meraih kertas sobekan dari kardus dan menulis, "Tomat 10.000 atau kilogram," lalu menunjukkan padanya. "Oh, yes, 1 kilo." Lelaki itu tersenyum lebar, sangat lebar, seperti baru saja berhasil menaklukkan rintangan besar hanya untuk membeli tomat. Setelah transaksi selesai, lelaki itu masih berdiri di depan meja kayu. Matanya menyapu toko kecil Marsha dengan rasa ingin tahu. "You, owner?" tanyanya. Marsha mengangguk. "Iya, toko saya. Nice, very cute," katanya, lalu buru-buru menambahkan, "Reshap, Emin." Marsha tertawa. Kali ini tidak bisa ditahan. Ada sesuatu di cara lelaki itu gugup yang membuatnya tampak jujur, bahkan manis. Dan Marsha, yang sudah lama tidak tertawa seperti itu, merasa sedikit canggung dengan dirinya sendiri. "Nama?" tanyanya pelan. Lelaki itu menunjuk dirinya. "Oh, Julian. Julian Moreau, dari Prancis." "Julian." Marsha mengulang, mengeja dengan aksen Indonesia yang berat. "Ya, tapi kamu bisa bilang Julian aja." Marsha tersenyum. "Saya Marsha." Mereka berjabat tangan, singkat, tapi di antara sentuhan kulit itu, ada sesuatu yang mengalir. Tidak deras, tidak keras, tapi nyata. Hari-hari setelah itu menjadi tidak biasa. Julian datang lagi keesokan harinya. Kali ini membeli 2 butir telur dan 1 sachet kopi. Hari berikutnya,
datang lagi membeli kecap manis dan tahu 3 potong. Marsha tahu, itu alasan. Tidak ada orang Prancis minum kopi sachet dengan tahu goreng. Tapi ia membiarkan saja. Bisa ngajarin saya bahasa Indonesia? Tanya Julien satu sore saat toko sepi. Marsha mengangkat alis. Belajar di toko saya. Julien tersenyum, dan senyum itu perlahan mulai tinggal di kepala Marsha setiap malam. Warga mulai memperhatikan. Tante Marsha yang biasanya dingin, mulai berseri. Yang biasanya selalu pakai daster batik kumal, mulai mengenakan kerudung polos yang disetrika rapi. Bahkan lipstik tipis yang dulunya entah di mana kini tampak samar di bibirnya. Kayaknya si bule naksir dah. Bisik-bisik mulai terdengar dari ibu-ibu kompleks. Marsha tidak peduli, atau pura-pura tidak peduli. Sebab jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang berkata, "Jangan bodoh, jangan buka hati lagi. Kamu bukan gadis 20 tahun." Tapi ada juga suara lain, yang lebih pelan, tapi lebih dalam. Kenapa tidak? Apa salahnya? Mencoba bahagia sekali lagi. Hari itu, sebelum pulang, Julien menatap Marsha lebih lama dari biasanya. Ia tidak bilang apa-apa, hanya menatap. "Kenapa lihat saya begitu?" tanya Marsha akhirnya. Julien mengangkat bahu. "Karena saya suka cara kamu senyum. Bikin saya lupa negara saya jauh." Marsha tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, tapi hatinya tidak. Hatinya sedang bergetar lembut dan pelan seperti gendang yang dipukul dari jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian tahun, saat ia menutup toko hari itu, Marsha tersenyum sendirian. Lama sekali. Bab 1 berakhir di antara sisa tumpukan tomat dan cat tembok yang mulai mengelupas. Tapi ada satu hal yang jelas. Cinta tidak selalu datang dengan kembang api. Kadang, ia datang dengan pelafalan tempe yang salah dan senyum yang terlalu jujur untuk diabaikan. Pagi di toko kelontong Marsha tidak pernah benar-benar sepi. Tapi sejak Julien mulai datang hampir setiap hari, pagi-pagi itu berubah menjadi sesuatu yang dinantikan. Bukan hanya oleh Marsha tapi juga oleh Nia si bocah tetangga, Burina pelanggan tetap yang suka ngerumpi, bahkan oleh Pak Wardi si tukang gas. Julien datang dengan langkah tenang, kaos tipis dan topi kain lusuh yang selalu ia pakai miring. Ia membawa senyum dan suara logat aneh yang membuat siapapun di sekitar ingin tertawa atau mendengarkan lebih lama. Hari itu, ia muncul lagi, membawa kantong kain coklat dan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Selamat pagi," katanya, menekan kata terakhir dengan bangga. Marsha yang sedang memilah bawang merah tersenyum. Ia tidak lagi terkejut dengan kedatangan Julien, tapi entah kenapa, jantungnya selalu berdetak 2 kali lebih cepat setiap lelaki itu muncul di ambang pintu. "Pagi juga, beli apa lagi hari ini? Jangan bilang, 1 telur." Julien tertawa. Tawarnya, jujur, dan sedikit serak. "Tidak, hari ini, beli bawang merah dan tempe." Marsha meletakkan baskom kecil berisi bawang di meja kayu. "Tempe," katanya. Julien mengulang, "Tampi." Marsha tertawa keras, tulus, dan agak lepas kendali. "Bukan tampi, Julien, tempe. Tuh, coba lihat bibir saya. Tempe." Julien mencoba lagi. "Tempe." Marsha mengangguk puas. "Nah, gitu dong. Sekarang coba bilang, saya mau beli tempe dan bawang merah." Julien diam sejenak. Keningnya berkerut, lidahnya menyusun kata seperti sedang menyusun puzzle. Lalu, dengan penuh perjuangan, ia berkata, "Saya beli tempe dan bawang merah buat masak di rumah saya." Marsha bertepuk tangan. "Luar biasa, udah bisa bikin kalimat lengkap." Julien tersenyum bangga, lalu mendekat ke meja dan menatap tumpukan bawang merah dengan ekspresi bingung. "Mana yang bagus?" Marsha mendekat. Ia mengambil 1 siung, lalu berkata, "Kalau kulitnya masih licin dan tidak terlalu kering, berarti segar. Kalau sudah keriput, jangan diambil." Julien mengangguk, lalu memegang 1 siung, dan mendadak tersentak. "Aduh!" Ia refleks menjatuhkan bawang itu, tajam di hidung. Marsha tertawa lagi, matanya basah karena tertawa terlalu keras. Julien ikut tertawa, meski masih meringis karena matanya mulai berair karena aroma bawang. Dan di tengah tawa itu,
sesuatu tumbuh. Hari-hari selanjutnya, Marsha tanpa sadar mulai menunggu Julian. Ia tidak pernah mengatakannya, bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi ia mulai bangun lebih pagi dari biasanya, menata barang lebih rapi, memakai lip balm tipis, kadang menaburkan bedak yang sudah lama menganggur di lasi bawah meja kasir. Dan setiap kali Julian muncul, selalu ada hal kecil yang membuat dunia menjadi sedikit lebih ringan. Kadang ia membawa bunga rumput dari tepi jalan. Kadang sepotong roti kering buatan sendiri yang rasanya tidak enak, tapi manis karena niatnya. Kadang cuma datang dan bilang, "Saya bosan di rumah." Marsha tidak pernah mengusir. Ia hanya berkata, "Ya sudah, duduk situ. Tapi jangan ganggu pelanggan." Dan mereka duduk, kadang bicara, kadang diam. Tapi dalam diam itu, ada keakraban yang tumbuh seperti akar tanaman yang pelan tapi kuat dan dalam. Suatu siang, saat toko agak sepi, Julian berkata, "Kenapa semua orang di sini panggil kamu tante?" Marsha tersenyum. Ia sedang menimbang beras untuk pelanggan, tapi tetap menjawab, "Karena saya lebih tua dari mereka. Lagi pula, saya belum menikah." Jadi mereka terbiasa memanggil begitu. Julian mengangguk. Di Prancis, perempuan seusiamu dipanggil Madame. Tapi kamu tidak terlihat seperti tante. Marsha mendongak. Matanya bertemu dengan mata Julian yang tidak berkedip. "Saya sudah kepala 4, Julian. Kamu masih muda, kan?" Julian tersenyum kecil. "Saya 33, tapi saya tidak peduli umur. Saya suka kamu, bukan karena kamu muda atau tua." Marsha terdiam. Kalimat itu tidak diucapkan dengan romantis, tidak dibuat-buat, tapi justru karena itulah ia terasa seperti belati pelan yang menyentuh kulit hatinya. Malam itu, Marsha duduk di kursi rotan di ruang tengah. Lampu toko sudah dimatikan, dan kopi jahe panas mengepul di cangkir. Tapi pikirannya tidak ada di situ. Ia memikirkan mata Julian, cara dia menatap, cara dia tersenyum, cara dia berjuang menyebut tempe. Dan pelan-pelan, ia mengaku pada dirinya sendiri, "Ia membuatku merasa hidup." Keesokan harinya, Julian datang lagi, membawa 2 buku kecil, 1 kamus Indonesia Prancis, 1 lagi catatan tulis tangan. "Saya mau belajar lebih banyak," katanya. Marsha mengambil 1 buku, lalu berkata, "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu jadi murid saya." Julian tersenyum lebar. "Dan kamu, guru yang paling cantik." Marsha menggelang. "Kalau gombal terus, saya tarik uang les, loh." Mereka tertawa. Dan tawa itu terdengar seperti masa depan yang pelan-pelan dibangun. Bab 2 ditutup dengan senyum yang menggantung di udara. Bukan senyum malu, bukan senyum ragu, tapi senyum yang tahu bahwa hati yang lama tertidur akhirnya mulai terjaga. Karena cinta tidak perlu lari. Kadang, cukup berjalan pelan seperti bahasa asing yang dibaca lambat-lambat, tapi membuat dada terasa hangat. Langit hari itu berwarna abu-abu kusam. Awan seperti benang basah menggantung di atas kota kecil tempat Marsha tinggal. Udara terasa berat, seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Jam baru menunjukkan pukul 11 siang saat gerimis mulai turun lambat. Nyaris malas, seperti enggan jatuh. Di toko kelontong Marsha, suara rintik hujan menjadi latar dari aktivitas sehari-hari. Suara timbangan tua yang berdecit, kresek plastik, dan suara pelanggan menawar harga sayur. Di balik meja kayu panjang yang sudah mulai keropos di ujung, Marsha sedang membungkus beras ketika suara langkah pelan muncul dari pintu. Tanpa perlu menoleh, ia tahu, itu Julian. Karena hanya Julian yang berjalan seperti itu, hati-hati, seperti takut menginjak lantai yang ia kagumi. "Pagi," sapa Julian sedikit lebih pelan dari biasanya. Marsha menoleh. Rambutnya diikat tinggi, kaos abu-abu lengan panjang, dan celemek bermotif bunga. Wajahnya belum sepenuhnya tersenyum, tapi matanya bersinar sedikit saat melihat lelaki itu. "Pagi, hujannya nggak bikin kamu malas keluar?" Julian mengangkat kantong kain coklatnya. "Saya butuh garam." Marsha terkekeh. "Biar makananmu nggak hambar lagi, ya?" Julian mengangguk dengan ekspresi bersalah. "Kemarin saya masak telur, rasanya seperti air hujan." Beberapa menit kemudian, pelanggan terakhir keluar. Hujan mulai deras. Petir menyambar di kejauhan.
Jalanan depan toko mulai kosong. Air mengalir di sela gang. Lampu toko kuning hangat. Dunia seperti mengecil menjadi hanya ruangan itu saja. Julian berdiri di ambang pintu, memandangi hujan. Marsha menyeduh teh jahe. 2 gelas. Seolah itu sudah jadi kebiasaan. Padahal baru minggu ketiga sejak mereka bertemu. Duduk aja dulu. Nggak bakal reda sebentar lagi, katanya. Julian menurut. Mereka duduk di bangku panjang dari kayu jati yang sudah tua menyandar pada dinding toko. Jarak di antara mereka tak jauh, tapi cukup untuk memberi ruang pada rasa yang masih malu-malu tumbuh. Marsha menyerahkan teh. Panas ya? Hati-hati. Julian meniup pelan, lalu berkata, saya dapat surat dari ibu saya. Marsha melirik. Dari Bordeaux? Julian mengangguk. Ya, dia ingin saya pulang. Katanya, saya terlalu lama di sini. Sudah lebih dari 1 bulan. Marsha diam. Hujan makin deras. Angin membawa aroma tanah basah dan daun mangga yang berguguran. Kamu bakal pulang? Tanyanya perlahan. Julian menatap keluar jendela. Saya tidak tahu. Ibu saya sudah tua. Tapi hati saya masih ingin di sini. Kenapa? Tanya Marsha. Dan saat pertanyaan itu keluar, ia sendiri terkejut. Suaranya seperti bisikan takut mendengar jawabannya. Julian menoleh padanya. Tatapan matanya tidak seperti biasa. Tidak ada canda. Tidak ada gurauan. Karena di sini, saya merasa tenang. Dan saya merasa ada rumah. Marsha tertunduk. Hujan di luar seperti berhenti bergerak. Waktu membeku sejenak. Ia ingin bertanya, apakah rumah itu? Saya. Tapi ia tidak sanggup. Terlalu berani. Terlalu jujur. Julian mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas kainnya. Ia menyerahkannya pada Marsha. Ini foto-foto keluarga saya, ibu, saudara saya, dan kota tempat saya dibesarkan. Marsha membuka amplop itu perlahan. Ada foto seorang wanita tua dengan rambut perak dan wajah teduh. Ada gambar rumah batu dengan jendela kayu biru dan bunga mawar menjuntai dari balkon. Ada jalan kecil berkerikil yang dikelilingi pohon apel. Indah ya, gumamnya. Julian tersenyum. Ya, tapi terlalu sunyi. Saya ingin tempat yang hidup, yang penuh suara. Seperti toko kamu. Marsha tersenyum pelan. Tapi senyum itu hanya sebentar. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Kalau kamu pulang, kapan? Tanyanya lagi, pelan sekali. Julian tidak langsung menjawab. Ia menatap teh di tangannya, lalu berkata, belum tahu. Tapi mungkin, bulan depan, jika saya jadi ambil kerjaan baru di sana. Marsha menelan ludah, ada rasa aneh di tenggorokannya. Seperti benjolan kecil yang sulit ditelan. Kalau begitu, nikmati sisa waktu kamu di sini, katanya akhirnya. Julian mengangguk, tapi tak ada dari mereka yang benar-benar tersenyum setelah itu. Malam itu, hujan masih turun. Dan di dalam toko kelontong kecil yang kini redup lampunya, Marsha berdiri sendirian. Julian sudah pulang 1 jam lalu. Ia membuka kembali amplop surat Julian. Kali ini bukan untuk melihat foto, tapi untuk mencari sesuatu. Entah apa. Dan saat tangannya menyentuh selembar kertas yang terlipat rapi, jantungnya berdetak pelan-pelan. Seperti genderang yang nyaris tak terdengar. Itu surat. Ditulis tangan. Dalam bahasa Indonesia yang berantakan. Marsha, saya mungkin orang asing, dan kamu tidak harus percaya saya. Tapi saya ingin bilang, kamu membuat saya merasa seperti saya dikenali. Seperti saya bukan orang asing. Terima kasih untuk semua teh, tawa, dan kata-kata yang saya belum bisa ucapkan. Kalau saya pulang, saya tidak akan lupa kamu. Tapi kalau saya boleh memilih, saya ingin tinggal. Karena mungkin saya jatuh cinta. Julian Marsha memeluk surat itu. Tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya diam. Dan di diam itu, ia tahu. Hatinya lah yang sekarang sedang hujan. Matahari baru saja naik ketika Julian mengetuk pintu toko Marsha lebih awal dari biasanya. Langit masih basah oleh embun. Jalan setapak di depan toko masih sepi dari lalu lintas kaki. Tapi langkah kaki Julian terdengar mantap. Ada semacam antusiasme yang sulit disembunyikan. Marsha, yang sedang merapikan etalase minyak goreng, menoleh sambil mengusap tangan kecelemek.
Pagi banget. Julian, ada apa? Julian tersenyum. Ransel kain tergantung di punggungnya. Hari ini saya mau ke pasar tradisional. Kamu bilang, lebih murah dari supermarket. Tapi saya tidak tahu cara tawar. Marsha tertawa pelan sambil menyilangkan tangan. Jadi kamu butuh pemandu. Julian mengangguk. Tapi pemandu yang sabar, karena saya pasti bodoh di sana. Marsha menatapnya sejenak. Ada semacam keraguan di matanya. Ia tahu, kalau ia ikut, itu bukan hanya soal sayur dan bumbu dapur. Ada sesuatu yang akan berubah, karena dunia luar melihat. Tapi tetap, ia berkata, tunggu, saya ganti baju dulu. Pasar tradisional di kota kecil itu bukan tempat yang wangi. Bau ikan asin, daun kemangi, dan daging segar bercampur jadi satu. Jalanannya becak, suara pedagang tumpang tindih. Tapi itulah yang membuat pasar itu hidup-hidup seperti kampung yang belum dikemas dalam plastik steril. Marsha berjalan di depan, membawa tas belanja rotan. Julian mengikutinya seperti anak ayam kehilangan induk. Matanya membesar setiap kali pedagang berteriak atau mencubit cabai untuk menunjukkan kualitasnya. Kalau tomat, jangan ambil yang terlalu merah. Nanti cepat busuk, kata Marsha. Julian mencatat dengan serius. Terlalu merah, jelek. Marsha menoleh cepat. Bukan jelek, cuma cepat rusak. Ada bedanya. Julian tersenyum. Seperti cinta. Ya, terlalu cepat. Bisa rusak. Marsha terdiam. Ia tidak menduga kalimat itu. Di tengah teriakan penjual ikan dan aroma daun salam, kalimat itu justru yang menempel di dadanya. Mereka berhenti di lapak tempe, lalu di lapak ayam, lalu bumbu dapur. Setiap kali Julian mencoba menawar, Marsha harus menahan tawa. Berapa? Harga paling murah, kata Julian kepada penjual cabai. Si ibu pedagang tertawa. Duh, bule ini lucu banget. Mbak, pacarnya ya? Marsha buru-buru menjawab, bukan, Bu, teman saja. Tapi mata ibu itu tidak percaya. Dan Marsha tahu, kalimat itu terlalu lemah untuk menutupi kenyataan. Selesai belanja, mereka duduk di bangku kecil dekat warung kopi pasar. Marsha menuangkan teh dari botol plastik bekas. Julian menatapnya lama, lalu berkata, kamu tahu, ini hari paling menyenangkan sejak saya datang ke sini. Marsha menatap teh di cangkir plastiknya. Kenapa? Julian menjawab pelan, karena saya tidak merasa asing. Hari ini, karena kamu. Kata-kata itu tidak keras, tapi tidak butuh keras untuk membuat dada Marsha memanas. Mereka pulang saat matahari mulai tinggi. Sepanjang jalan, Marsha diam. Tapi diamnya bukan karena tidak nyaman, justru karena terlalu nyaman. Ia sadar saat Julian berjalan di sampingnya, membawa tas belanja, sambil terus menceritakan masa kecilnya yang penuh lumpur dan apel hijau, hatinya mulai tidak ingin Julian pergi, dan itu menakutkan. Loh, tadi saya lihat tante jalan sama Bulia. Waduh, serasi loh. Mau kenalin ke kita-kita kapan? Marsha hanya tertawa. Tapi di balik tawanya, ada kegugupan yang tidak bisa dia sembunyikan. Karena setelah semua itu, rasa takut itu kembali. Omongan orang. Ia tidak takut Julian. Ia takut luka lama, takut dihakimi. Takut orang bilang ia terlalu tua untuk jatuh cinta lagi. Dan seperti yang selalu ia lakukan sejak muda, Marsha menekan semua itu dengan diam. Malam itu, Julian mengirim pesan 3 kali. Terima kasih sudah temani ke pasar. Saya suka sekali. Tadi saya ingin pegang tanganmu, tapi saya takut kamu tidak suka. Saya tahu ini mungkin bodoh, tapi saya ingin kamu tahu. Kamu buat saya merasa tidak sendirian. Marsha membaca semuanya, tapi tak membalas. Karena membalas artinya mengakui. Dan mengakui berarti membuka pintu yang sudah lama ia tutup rapat. Ia duduk di ruang tengah. Di meja kecilnya, masih ada tempe dari pasar. Masih ada aroma cabai segar. Tapi hatinya berantakan. Ia sadar, lelaki itu bukan sekadar pembeli tomat. Bukan sekadar bule tersesat. Ia sedang mengetuk pintu hati yang sudah lama tak pernah dibuka siapapun.
Bab 4 berakhir di antara sisa teh di cangkir plastik dan pandangan yang terlalu lama. Karena cinta tidak selalu datang dengan bunga mawar. Kadang, ia datang dari cara seseorang menatapmu dan tidak ingin menoleh ke arah lain. Hari-hari berlalu pelan, tapi tidak benar-benar tenang. Julian tetap datang ke toko setiap pagi, terkadang hanya untuk membeli kecap, kadang-kadang sekadar duduk dan membaca kamus kecilnya di bangku kayu dekat etalas telur. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu menatap Marcia dengan tatapan yang sama, tatapan yang jujur, yang membuat dinding-dinding hati Marcia yang selama ini kuat mulai retak. Dan Marcia, yang terbiasa menyendiri, mulai merasakan kekacauan yang tak pernah ia izinkan masuk sebelumnya. Bukan karena Julian terlalu dekat, tapi karena dia terlalu tulus. Sore itu, toko sedang sepi. Hujan rintik-rintik kembali hadir seperti lagu latar dari hidup Marcia yang akhir-akhir ini terlalu penuh kenangan. Ia duduk sendiri di balik meja kasir. Di depannya, sebuah laci kayu tua yang sudah lama tidak ia buka. Laci itu menyimpan bagian dari dirinya yang lama ia kubur. Bagian yang ia harap tak perlu dihadapi lagi. Tapi rasa yang tumbuh karena Julian memaksa Marcia melihat ke dalam dirinya sendiri. Perlahan, ia tarik laci itu. Isinya masih sama seperti bertahun-tahun lalu. Satu bundel surat, foto-foto berdebu, dan sebuah kotak kecil berwarna biru tua penuh goresan usia. Marcia mengangkat foto pertama. Ia dan seorang lelaki lebih muda, lebih kurus, dan dulu dicintainya sepenuh hati. Senyum mereka lebar. Senyum yang sekarang terasa seperti kebohongan yang dipotret. Lelaki itu dulu datang membawa janji, tapi pergi membawa luka. Luka yang dalam. Luka yang tak pernah ia biarkan sembuh sepenuhnya, karena ia pikir rasa sakit itu bagian dari perlindungan. Marcia menatap surat yang dulu ditinggalkan. Tulisan tangan itu masih jelas. Maaf, Marcia, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh kebebasan. Kalimat yang pendek, tapi cukup untuk mematahkan seseorang selama bertahun-tahun. Dan sekarang, saat Julian datang dengan cara yang begitu sederhana, dengan logat patah-patah dan tatapan yang bersih, Marcia justru takut. Takut bahwa rasa yang mulai tumbuh itu akan membawa luka yang sama. 1 jam kemudian, pintu toko berderit. Julian muncul, kali ini tanpa kantong kain atau catatan belanja. Hai, sapanya singkat. Marcia mengangguk pelan. Hai, boleh duduk? Tanya Julian. Silakan. Ia duduk di bangku kayu yang sama. Tapi kali ini, udara terasa lebih berat. Marcia tak bicara. Tangannya sibuk menata bungkus mie instan, meski sebenarnya tidak butuh ditata lagi. Julian memandangi wajahnya lama. Ia tahu, ada yang berbeda. Kamu, kenapa? Akhirnya ia bertanya. Marcia tak langsung menjawab, tapi kemudian berkata, pelan dan berat, Julian, saya ini perempuan umur 40 lebih. Pernah gagal nikah, pernah ditinggal, pernah sakit hati sampai rasanya pengen berhenti percaya siapapun. Saya bukan perempuan muda yang bisa tersenyum sepanjang waktu atau jatuh cinta karena kamu lucu nyebut tempe. Julian terdiam. Ia mendengarkan. Marcia melanjutkan, kamu orang luar. Bisa pulang kapan aja. Bisa hilang kayak semua yang pernah saya sayangi. Dan saya terlalu takut untuk berharap lagi. Suara Marcia pelan, tapi gemetar. Julian mendekat. Marcia, saya tahu semua itu. Tahu dari mana? Sergah Marcia. Suaranya sedikit meninggi. Kamu cuma lihat saya beberapa minggu. Kamu nggak tahu seberapa banyak yang sudah saya lewati. Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Julian menatap matanya. Saya tahu saya tidak tahu semua hal. Tapi saya tahu satu hal. Apa? Saya tahu kamu baik. Saya tahu kamu kuat. Dan saya tahu ketika saya duduk di sini, dunia saya jati lebih masuk akal. Marcia menunduk, matanya memanas. Julian menghela napas. Kalau kamu bilang saya bisa pulang kapan saja, itu benar. Tapi kamu juga bisa pergi kapan saja, kan? Kita semua bisa hilang kapan saja. Tapi kita tetap di sini, karena kita memilih tetap. Kalimat itu menghentikan napas Marcia sejenak. Karena benar, bukan kepastian yang membuat orang bertahan, tapi pilihan. Setelah keheningan yang lama, Marcia berkata,
Dulu, saya pernah percaya pada seseorang. Saya pikir dia rumah saya, tapi dia pergi. Sejak itu, saya bangun dinding, supaya nggak ada yang bisa menyakiti saya lagi. Julian tak menanggapi. Ia hanya menggenggam tangan Marsha perlahan, dan Marsha tidak menariknya. Kalau saya jatuh cinta lagi, saya takut. Tapi kalau saya menolak perasaan ini, saya juga takut kehilangan sesuatu yang bisa jadi baik. Julian tersenyum. Saya juga takut. Marsha mengangkat wajah. Julian menatapnya dan berkata, tapi saya lebih takut kehilangan kamu. Karena saya tidak berani bilang bahwa saya benar-benar ingin tinggal untukmu. Malam itu, Marsha menyimpan kembali foto-foto lama ke dalam laci. Ia tidak membuangnya, tapi ia menutupnya untuk pertama kalinya dengan damai. Dan saat lampu toko dipadamkan dan suara jangkrik mulai terdengar di luar jendela, Marsha duduk di bangku kayu, memegang secangkir teh. Di hadapannya, Julian membaca kamus kecil, mencari padanan kata dari harapan. Dan Marsha tahu, mungkin untuk kali ini, ia akan membiarkan harapan itu tumbuh. Bab 5 berakhir bukan dengan pelukan, bukan dengan ciuman, tapi dengan dua tangan yang saling menggenggam. Dan hati yang perlahan, sangat perlahan, mulai mempercayai kemungkinan untuk bahagia. Karena yang paling sulit bukanlah membuka hati, melainkan mempercayai bahwa hati itu pantas dibuka lagi. Pagi itu, langit mendung, tapi bukan hujan yang menggantung di udara melainkan perasaan yang aneh. Seperti tanda yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sesuatu yang diam-diam berubah. Julian tidak datang pagi itu. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mengunjungi toko setiap hari, bangku kosong di sisi rak telur dibiarkan sepi. Marsha, yang biasanya menyibukkan diri dengan tumpukan barang dagangan, hari itu tak bisa berpura-pura sibuk. Ia mengintip keluar pintu toko beberapa kali, menyapu lantai 2 kali lebih sering dari biasanya. Bahkan sempat merapikan kembali mie instan yang sudah tertata rapi sejak kemarin. Ia tidak gelisah, setidaknya itulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Tapi saat jam menunjukkan pukul 10 dan sosok tinggi itu belum muncul, jantung Marsha mulai mengirim sinyal-sinyal aneh. Resah, bertanya-tanya, dan lebih dari itu, takut kehilangan. Menjelang sore, Julian akhirnya datang. Namun wajahnya berbeda. Ia tampak lebih lelah. Tidak ada senyum, tidak ada pagi seperti biasa. Ia membawa secari kertas dan berdiri diam di depan meja kasir. Marsha menatapnya. Kamu dari mana aja? Aku kira kamu. Julian memotong. Suaranya pelan tapi tegas. Saya ke kantor imigrasi. Marsha mengerutkan dahi. Ngapain ke sana? Julian meletakkan kertas di meja. Surat resmi dengan kop bertuliskan nama Kedutaan Besar Prancis. Saya harus pulang bulan depan. Tiket sudah dibeli oleh kakak saya. Mereka menuntut saya kembali untuk urusan keluarga, masalah properti, warisan, dan hal lain yang tidak bisa ditunda. Marsha menunduk. Suara detak jam di dinding seperti mendadak menjadi lebih keras. Kapan kamu berangkat? Tanyanya, nyaris berbisik. Awal bulan depan. Mereka terdiam lama. Marsha berusaha tersenyum. Ya sudah. Itu kan urusan penting. Julian menatapnya. Kamu marah? Marsha menggelang. Kenapa harus marah? Saya cuma pemilik toko, bukan siapa-siapa kamu, kan? Dan kalimat itu, seperti pisau. Julian mundur satu langkah. Kamu bukan siapa-siapa. Marsha langsung menyesal mengucapkannya, tapi terlambat. Dinding yang selama ini rapuh. Kembali ia bangun. Lebih tinggi, lebih keras. Julian berkata, aku kira kita sudah. Lebih dari itu. Marsha menunduk lagi, suaranya melemah. Aku cuma nggak ingin berharap, Julian. Aku takut. Julian menarik napas dalam. Aku tahu, tapi menyakitiku tidak akan membuatmu aman. Hari-hari setelah itu menjadi sunyi. Julian tetap datang beberapa kali, tapi hanya sebentar. Tidak lagi duduk lama, tidak lagi berbincang santai. Marsha tetap ramah. Tapi jarak di antara mereka kembali seperti saat pertama kali Julian salah menyebut tempe sebagai tampi. Marsha mencoba menyibukkan diri, tapi semuanya kembali terasa hampa. Ia membuka kembali laci meja kasir, surat-surat lama, foto-foto lama, luka-luka lama, dan ia sadar.
Dinding yang ia bangun bukan lagi perlindungan, tapi penjara. Ia tidak pernah benar-benar sembuh. Dan justru saat kesempatan sembuh itu datang, ia menolaknya. Karena takut, karena trauma, karena ia pikir cinta hanya akan datang untuk pergi lagi. Suatu malam, telepon toko berdering. Jarang sekali ada yang menelepon, apalagi malam-malam begini. Marsha mengangkat. Halo, suara di seberang terdengar gugup, tapi Marsha langsung mengenalinya. Ini saya, Julian. Marsha terdiam. Saya di rumah penginapan, dan saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya merasa saya salah. Salah datang ke toko. Salah mencintai kamu yang belum siap. Tapi juga, saya merasa kamu salah karena tidak membiarkan saya tinggal lebih lama di hidupmu. Marsha tidak menjawab. Ia ingin menangis, tapi tidak bisa. Ia ingin bicara, tapi takut suaranya pecah. Saya akan pulang. Tapi saya tidak ingin pergi tanpa kamu tahu satu hal. Apa? Julian menghela napas. Kamu adalah rumah yang tak saya cari. Tapi justru saya temukan. Dan meski saya harus pergi, rasa itu tidak akan saya tinggalkan di sini. Telepon terputus. Dan malam itu, Marsha duduk lama di kursi rotan, tanpa teh, tanpa suara, hanya dirinya sendiri dan kenyataan bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki sepenuhnya. Hujan turun sejak pagi, tapi bukan gerimis lembut yang manis seperti biasanya melainkan deras dan tanpa jeda. Langit mendung kelabu, jalanan becek, dan suara petir menggelegar seperti peringatan dari langit bahwa sesuatu sedang berubah. Marsha berdiri di depan rak gula, tapi pikirannya jauh dari kilauan manis itu. Sejak menerima telepon dari Julian malam lalu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia tumpuk dengan kesibukan. Dada sesak, tenggorokan kering, seolah tubuhnya tahu sesuatu akan berakhir. Toko tetap buka, tapi pelanggan sedikit. Orang-orang memilih diam di rumah, menunggu hujan reda. Marsha, ia menunggu juga, tapi bukan hujan yang ia harapkan reda. Ia menunggu diri sendiri. Apakah ia akan membiarkan lelaki itu pergi? Atau, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia akan mengambil satu langkah maju? Di penginapan kecil 2 blok dari toko, Julian berdiri di depan koper setengah terbuka. Ia memandangi pakaian-pakaian yang selama 2 bulan ini menemaninya. Baju tipis warna tanah, celana kain, kamus saku, dan selembar kertas dari toko Marsha yang masih ia simpan. Catatan belanja pertama, tempe, bawang merah, garam. 3 hal sederhana, tapi di sanalah semuanya bermula. Julian duduk di tepi ranjang. Suaranya tercekat saat ia mengulang sendiri kalimat yang gagal ia sampaikan semalam. Kalau kamu minta aku tinggal, aku akan tinggal. Tapi Marsha tidak memintanya. Tidak ada ajakan. Tidak ada harapan. Dan Julian, ia tidak punya alasan untuk menunggu lebih lama kecuali satu cinta. Tapi apakah cinta cukup ketika satu-satunya yang ia cintai bahkan tidak bisa mengucapkan, jangan pergi. Sore itu, hujan belum juga berhenti. Marsha duduk di bangku panjang di balik meja kasir. Di hadapannya, secangkir teh jahe yang sudah dingin. Di tangannya, kotak kecil biru tua yang selama bertahun-tahun tak ia buka. Kini terbuka. Dan di dalamnya, cincin emas polos yang dulu disiapkan untuk seseorang yang tak pernah jadi suami. Ia menatap cincin itu lama, mengingat semua rasa malu, kecewa, dan luka yang melekat padanya. Dan untuk pertama kalinya, Marsha berkata pada dirinya sendiri, aku belum selesai sembuh. Tapi aku juga tidak ingin terus luka. Menjelang malam, langit berubah. Hujan mulai mereda. Angin lembut masuk lewat jendela toko yang dibuka setengah. Dan seperti sebuah takdir yang datang tanpa aba-aba, pintu toko berderit. Julian berdiri di sana. Basah, jaketnya kehujanan. Tapi matanya terlalu terang untuk seorang yang akan pergi esok hari. Marsha berdiri. Tangannya refleks mengusap celemek, lalu berhenti di sisi meja. Tak tahu harus berkata apa. Julian berjalan masuk, mendekat. Tak banyak kata. Hanya satu amplop kecil yang ia letakkan di meja kayu di antara mereka. Tiket pesawat. Besok pagi, jam 7. Marsha menelan ludah. Jetty, ini terakhir. Julian mengangguk. Kalau kamu tidak menahanku, ya, ini terakhir.
Kalimat itu tidak keras, tapi menghantam dada Marsha seperti palu godam. Julian menatap matanya dalam, jujur, dan penuh harapan yang setengah padam. Aku sudah bicara banyak, sudah menunggu, tapi kamu tidak bicara apa-apa. Jetty, sekarang, aku datang, cuma untuk dengar kamu bicara. Marsha membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Hanya napas pendek dan mata yang mulai memanas. Julian menarik napas. Aku bisa tinggal, Marsha. Aku bisa tinggal tanpamu bilang cinta. Tapi aku tidak bisa tinggal kalau kamu terus mendorongku pergi dengan diam. Marsha memejamkan mata. Butiran air mata jatuh pelan di pipinya. Aku takut, Julian. Aku juga. Aku pernah kehilangan. Dan aku takut kehilangan lagi. Aku takut kalau kamu tinggal, lalu suatu hari kamu sadar, aku bukan yang kamu cari. Julian tersenyum getir. Aku sudah keliling setengah dunia, Marsha. Dan justru di toko kecilmu, aku merasa ditemui. Kamu bukan yang aku cari, tapi kamu ternyata yang aku butuhkan. Marsha mulai menangis, tapi tidak seperti dulu, bukan tangis luka. Ini tangis karena tembok itu mulai runtuh. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku juga nggak mau kamu pergi. Julian maju selangkah. Kalau aku tinggal, kamu mau mulai dari awal? Marsha mengangguk. Dari nol, tanya Julian. Dari tempe dan bawang merah, jawab Marsha sambil tersenyum di balik air matanya. Malam itu, mereka duduk berdua di lantai toko. Di antara kantong plastik, karung beras, dan suara jangkrik yang menembus sela jendela. Tak ada musik romantis, tak ada pelukan dramatis, tapi ada tangan yang saling menggenggam. Ada mata yang saling menatap, dan ada keberanian yang lahir untuk mencintai lagi. Matahari naik dengan pelan, seperti takut mengganggu dunia yang baru saja bangun. Di dalam toko kecil yang belum buka tirainya, Marsha berdiri di depan kompor tua. Tangannya sibuk menyalakan api kecil, menuangkan air ke dalam teko, menyiapkan 2 gelas teh jahe rutinitas yang tiba-tiba Jetty terasa sangat berarti. Ia mendengar langkah kaki dari kamar belakang. Suara yang belum terbiasa di pagi hari, tapi sudah akrab di hatinya. Julian berjalan masuk, rambutnya masih basah karena mandi, mengenakan kaos tipis warna abu-abu. Ia tampak canggung, tapi matanya penuh binar. Pagi, sapanya pelan. Marsha menoleh dan membalas dengan senyum kecil. Pagi, tehnya masih panas. Duduk dulu. Julian menuruti. Mereka duduk di meja kayu dekat rak minyak goreng. Meja itu dulu hanya Jetty tempat hitung kembalian. Kini Jetty saksi kebersamaan 2 orang yang pernah hampir kehilangan segalanya. Karena diam. Hari itu seharusnya menjadi hari keberangkatan. Tiket pesawat masih terlipat rapi di dalam amplop putih, tergeletak di laci kasir. Tapi tidak pernah dibawa, tidak pernah disentuh lagi sejak tadi malam. Julian memilih tinggal. Bukan karena Marsha memintanya dengan kata-kata besar, tapi karena untuk pertama kalinya, Marsha membuka diri, membiarkan dirinya rapuh di depan seseorang. Dan dari kerentanan itu, tumbuh rasa percaya yang perlahan menggantikan rasa takut. Mereka tidak langsung tahu apa yang harus dilakukan. Cinta yang tiba-tiba punya masa depan, justru Jetty hal baru yang asing. Tidak ada peta, tidak ada rencana. Hanya 2 orang dewasa dengan luka masing-masing dan keinginan sederhana untuk berani menjalani hari bersama. Siang itu, toko dibuka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Beberapa tetangga melirik Julian yang kini membantu menata telur dan menyusun dus mie instan di rak bawah. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum-senyum. Bu Siska bahkan datang dan langsung berkata dengan suara nyaring, "Wah, kayaknya tokonya tambah bersinar ya, gara-gara ada bulnya." Marsha hanya tertawa. Julian, yang sudah mengerti sebagian besar ucapan orang kampung dari hasil belajar, ikut tertawa malu-malu. "Tapi jangan bantu doang ya, Julian. Nikahin sekalian dong Tante Marsha," seru seorang pembeli lain sambil bercanda. Marsha memerah. Julian mengangguk pelan sambil menjawab, pelan-pelan, "Ya, 1 sayur, 1 hati, 1 cinta." Semua tertawa, tapi di balik tawa itu, ada kenyataan. Julian tidak sedang bercanda. Malam harinya, mereka duduk di teras toko. Angin malam berhembus pelan,
membawa aroma nasi goreng dari gang sebelah dan suara anak-anak yang bermain petak umpet di kejauhan. Julian memegang tangan Marsha. Lama, tenang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Marsha menoleh. Mulai dari besok pagi, kita belanja ke pasar. Tapi jangan nawar sendiri lagi ya, nanti dibilang Bul bingung. Julian tertawa pelan. Kamu percaya ini bisa jalan? Marsha mengangguk. Aku nggak tahu sejauh apa, tapi aku tahu aku mau berjalan ke arah itu. Aku juga. Mereka saling menatap, tidak butuh banyak kata. Karena ketika seseorang memilih tinggal, tidak lagi pergi, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar apapun. Tapi hidup bukan dongeng yang selesai begitu saja setelah satu keputusan. Keesokan harinya, Marsha menerima telepon dari adiknya di kota lain. Ibunya yang sudah lama tinggal terpisah jatuh sakit. Marsha harus pergi selama beberapa hari. Dan untuk pertama kalinya, justru ia yang akan meninggalkan Julian. Kalau aku pergi, kamu tetap di sini, tanyanya, malam sebelum keberangkatan. Julian menatapnya sambil duduk di ranjang kecil kamar belakang toko. Kalau kamu yang pergi, aku tetap di sini. Karena sekarang, toko ini bukan lagi tempat belanja, tapi tempat aku menunggu. Marsha tersenyum, dalam, tulus, lelah, tapi juga bahagia. Ia menatap wajah lelaki itu lama sebelum akhirnya berkata, "Jangan pergi saat aku nggak ada." Julian menjawab dengan kalimat pendek, "Sudah cukup, aku hampir kehilanganmu sekali. Aku nggak akan ulangi lagi." Marsha berangkat keesokan harinya. Julian mengantar sampai terminal. Mereka tidak berpelukan, tidak berjanji macam-macam. Tapi tatapan mereka menyimpan lebih banyak dari 1000 surat cinta. Aku percaya, aku akan kembali. Aku ingin ini berjalan. Dan di terminal tua yang penuh aroma solar dan suara klakson bus, Marsha akhirnya belajar bahwa kadang cinta tidak datang dengan pelukan besar. Tidak selalu dengan kata-kata indah, tapi dengan keberanian untuk percaya, bahkan setelah seluruh luka yang pernah membuat hati mengeras. Hari-hari pertama setelah Marsha pergi ke kota, toko terasa berbeda. Tidak ada suara lembut yang mengatur rak. Tidak ada teguran kecil saat Julian salah menyusun sabun cuci di rak minyak. Tidak ada tawa lirih dari dapur yang biasanya mengiringi suara cart mendesis. Julian menjaga toko seperti yang Marsha minta. Ia membuka tirai setiap pagi, menyalakan lampu toko, menyapa pelanggan dengan logat yang masih patah-patah tapi hangat. Ia belajar mencatat di buku stok, belajar mengenal pelanggan tetap yang cerewet, bahkan mulai tahu siapa yang suka menawar keterlaluan dan siapa yang suka nyicil sabun. Tapi tetap saja, tanpa Marsha, toko itu seperti rumah tanpa api di dapurnya. Sunyi, dingin, dan terlalu teratur untuk disebut hidup. Di kota lain, Marsha merawat ibunya yang terbaring lemah. Rumah sempit itu penuh kenangan masa kecil, salah satunya adalah tentang bagaimana dulu ibunya selalu berkata, "Jangan terlalu kasih hati ke lelaki. Kalau dia pergi, kamu yang pincang." Dan mungkin itulah yang selama ini membuat Marsha takut. Takut mencintai terlalu dalam. Takut kehilangan arah ketika seseorang pergi. Namun kini, di usia yang tak lagi muda, ia mulai mengerti. Bukan cintanya yang salah, tapi luka lamalah yang tak ia izinkan sembuh. Setelah 5 hari, Marsha kembali. Bus tua yang ia tumpangi berhenti di pinggir jalan pasar. Sore hari, langit mulai oranye, dan aroma gorengan menyeruak dari gerobak di seberang toko. Ia berjalan cepat melewati gang kecil, membawa satu tas selempang dan satu hati yang berdebar. Toko masih buka, dan di balik galase, Julian sedang menimbang cabai untuk seorang ibu muda sambil mengerutkan dahi. "Ibu mau 500 gram atau setengah kilo?" Ibu itu tertawa. "Loh, sama aja, Mas." Marsha tersenyum melihatnya. Julian menoleh dan matanya langsung menyala saat melihat Marsha berdiri di pintu. Tanpa bicara, mereka saling tatap. Tak perlu pelukan, tak perlu kalimat manis. Senyum di wajah mereka cukup untuk menjelaskan segalanya. "Aku kembali, aku menepati, aku masih memilih kamu." Malam itu, toko kembali seperti semula tapi tidak sepenuhnya. Karena kini, mereka bukan hanya 2 orang yang saling tertarik, tapi 2 hati yang sadar bahwa untuk bersama, mereka harus tumbuh bersama.
Aku lihat kamu udah jago layani pelanggan, kata Marsha sambil menyeruput teh. Julian terkekeh. Ibu-ibu sini galak, tapi mereka suka aku karena logatku aneh. Marsha tertawa. Ya iyalah, kalau bule jualin sabun dan sayur, siapa yang gak senang? Julian menatapnya. Tapi yang paling aku tunggu, kamu. Marsha menatap cangkirnya. Aku juga, kangen rumah, kangen toko, kangen kamu. Sunyi sebentar, lalu Marsha bicara lagi. Julian, hubungan kita ini enggak bakal mudah. Aku punya masa lalu, kadang aku keras kepala, kadang aku takut tanpa alasan. Julian mendekat, aku juga punya kekurangan. Aku tidak selalu tahu harus bagaimana, kadang terlalu sensitif, kadang ingin dipahami tanpa bisa menjelaskan. Marsha tersenyum, tapi kita mau belajar, kan? Julian mengangguk. Setiap hari, beberapa minggu berlalu, toko mulai berubah sedikit demi sedikit. Marsha mengizinkan Julian mendekor ulang sebagian sudut toko. Menambahkan papan tulis kecil bertuliskan harga harian, menata ulang etalase agar lebih terang, bahkan menampilkan foto-foto kecil pelanggan tetap di dinding belakang. Toko itu bukan hanya jati tempat jual beli, tapi jati ruang yang hidup. Tempat di mana orang datang, bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk merasa pulang. Julian juga mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Marsha mengajarinya tiap malam dari kata keringat, lelah, sampai kata-kata yang lebih rumit. Keyakinan, pengampunan, ketulusan. Kenapa kamu pilih belajar kata-kata sulit? Tanya Marsha suatu malam. Julian menjawab sambil menulis di buku catatannya, karena kata-kata itu yang kupakai untuk mencintaimu. Marsha terdiam, tersentuh. Tapi tidak perlu membalas dengan kalimat manis. Ia hanya menyandarkan kepala di bahu Julian. Diam, tenang, dan penuh arti. Namun, perjalanan mereka tidak selalu lurus. Suatu hari, Marsha merasa lelah dan tiba-tiba kesal saat Julian lupa mencatat utang salah satu pelanggan. Nada suaranya meninggi dan Julian memilih diam. Beberapa jam mereka tidak bicara. Tapi malamnya, Marsha yang lebih dulu bicara. Bukan minta maaf dengan kata maaf, tapi menyodorkan sepiring nasi goreng buatan sendiri dan berkata, ini kasinan dikit, tapi jangan bilang-bilang. Ya, Julian tertawa. Cinta kita juga mungkin kadang kasinan, tapi aku tetap mau makan sampai habis. Pagi itu cerah, matahari masuk lembut melalui celah tirai toko yang baru setengah terbuka. Udara hangat, tapi tak menyengat. Aroma daun jeruk dan cabai yang baru datang dari pasar memenuhi ruang kecil tempat mereka biasa berdiri berdampingan. Marsha duduk di bangku kayu panjang, mengenakan daster bunga yang sudah mulai memudar warnanya. Rambutnya dikuncir asal, wajahnya polos tanpa beda. Tapi di mata Julian, tak ada yang lebih indah dari perempuan itu, perempuan yang kini bukan hanya pemilik toko, tapi juga pemilik hatinya. Julian muncul dari balik dapur, membawa sepiring pisang goreng yang baru diangkat. Kamu masih suka goreng terlalu garing? Komentar Marsha. Pura-pura mengomel. Julian tertawa. Aku belajar dari kamu. Kamu juga suka ngomel terlalu manis. Marsha tersenyum. Karena kalau ngomalnya pahit, kamu kabur. Kalau kamu yang ngomel, aku tetap tinggal. Mereka saling menatap, tertawa pelan. Tak ada musik, tak ada latar suara dramatis. Tapi suasana pagi itu penuh kehangatan karena cinta mereka. Akhirnya tidak lagi takut. Sudah hampir 2 bulan sejak Julian membatalkan tiket pulangnya. Dan dalam 2 bulan itu, keduanya belajar banyak hal. Tentang bagaimana bertengkar tanpa saling melukai. Tentang bagaimana meredam ego tanpa merasa kalah. Dan tentang bagaimana saling memeluk, tanpa harus selalu menyentuh. Tetangga sudah mulai terbiasa melihat Julian membantu di toko. Anak-anak kecil memanggilnya Om Bol, dan Julian sudah bisa membalas mereka dengan candaan khas lokal. Om bukan bol, Om buaya. Hahaha. Tiap kali ia berkata begitu, Marsha cuma geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Suatu siang, ketika toko sepi, Marsha dan Julian duduk di lantai, menata kardus-kardus kosong. Julian, kata Marsha pelan, kamu yakin gak salah tinggal di sini? Julian menatapnya heran. Kenapa tanya itu? Marsha menatap jemarinya yang menelusuri sudut kotak. Karena aku bukan perempuan muda, bukan wanita yang bisa kasih kamu hidup mewah.
Toko ini pun kecil, penghasilanku cukup, tapi tidak lebih. Julian memegang tangannya. Aku datang ke sini bukan cari kemewahan. Aku datang karena di sini aku merasa cukup. Karena kamu cukup. Marsha tak bisa menahan air mata. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia percaya. Ia percaya bahwa ia bisa dicintai tanpa harus jati sempurna. Bahwa ia boleh merasa lemah dan tetap dihargai. Dan bahwa luka masa lalu bukan kutukan, tapi bagian dari proses menjadi utuh. Malam itu, Marsha mengajak Julian duduk di teras. Langit berbintang. Jauh dari lampu kota, langit desa memberi ruang bagi cahaya kecil untuk bersinar terang. Aku mau tanya sesuatu, kata Marsha tiba-tiba. Julian menoleh. Apa? Marsha ragu sejenak, tapi akhirnya bertanya. Kalau suatu hari, aku terlalu capek untuk jaga toko, kamu masih mau tinggal? Julian tersenyum. Kalau kamu nggak jaga toko, aku yang jaga. Kalau kamu nggak kuat masak, aku yang masak. Kalau kamu nggak bisa bangun pagi, aku yang buka tirai. Marsha mengangguk pelan, lalu berkata, kalau suatu hari kamu lelah, Julian menatap bintang, lalu menjawab, maka kita istirahat bersama. Tapi aku tidak akan pergi. Beberapa minggu kemudian, ada kabar dari Prancis. Ayah Julian meninggal dunia. Keluarganya memintanya pulang, setidaknya untuk beberapa minggu, demi mengurus surat-surat warisan dan pemakaman. Malam sebelum keberangkatan, Marsha membantu Julian mengepak barang. Kali ini, tidak dengan rasa takut seperti dulu. Tidak ada pertanyaan, kamu balik, kan? Atau kamu nggak ninggalin aku, kan? Karena sekarang, mereka tahu, yang harus pergi, tidak akan pergi untuk meninggalkan. Dan yang memilih tinggal, tidak butuh diminta-minta. Julian mencium kening Marsha sebelum tidur. Aku akan kembali. Tapi kalau kamu butuh aku sebelum waktunya, cukup kirim satu pesan, aku rindu. Dan aku akan pulang secepatnya. Marsha hanya menjawab, hati-hati. 3 minggu berlalu. Marsha mengurus toko sendirian. Tapi kini, ia tidak merasa sendiri. Ia tahu Julian akan kembali. Ia tidak menunggu dengan cemas, tapi dengan tenang. Ia tetap jualan, tetap bercanda dengan pelanggan, tetap memasak nasi goreng dengan rasa yang sedikit kasinan. Dan saat Julian benar-benar kembali, ia membawakan 2 barang. Sebotol kecil parfum khas Paris dan sebuah kalung sederhana berisi huruf M. Apa ini? Tanya Marsha. Julian menjawab, M untuk Marsha, dan M untuk Maison rumah. Marsha memeluknya lama. Di antara tumpukan bawang, kardus sabun, dan suara anak-anak bermain di luar toko, mereka berdua tahu. Cinta mereka kini bukan lagi soal rasa, tapi soal komitmen.